Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang sangat banyak. Pada malam hari ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di masjid ini guna menjalankan kewajiban salat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan pelajaran dari kitab Umdatul Ahkam terkait dengan fikih ibadah yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Pada pembahasan kali ini kita akan terangkan tentang babul ghusli minal janabah, bab hukum seputar mandi janabah. Hukum seputar mandi janabah. Pembahasan ini disebutkan oleh Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala setelah menyelesaikan pembahasan yang berkaitan dengan bersuci dari hadas kecil. Adapun pembahasan ini berkaitan dengan bersuci dari hadas besar. Sebagaimana yang kita maklumi bersama, hadas itu terbagi dua. Ada hadas kecil, ini yang bisa terangkat dengan berwudu. Seseorang yang buang air, buang angin, ini hadas kecil, maka disucikan cukup dengan berwudu. Tapi di sana ada hadas akbar, hadas besar. Kalau dia hadas besar, tidak cukup sekedar berwudu, harus dengan mandi besar. Nah, inilah yang dikenal dengan mandi janabah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka pembahasan berkaitan dengan hukum mandi junub, hukum mandi janabah, ini berkaitan dengan kesucian dari hadas besar. Nah, di sana para ulama bersepakat ada 5 perkara yang harus dan wajib bagi seorang muslim dan muslimah. Apabila kena satu dari 5 perkara ini, wajib untuk mandi.
Tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Ada perkara yang keenam, ini yang diperselisihkan ulama, apakah dia wajib atau sekedar sunnah. Tapi 5 perkara wajib hukumnya. Apa saja 5 perkara itu? Yang pertama, khurujul mani bidafqin waladzah. Keluarnya air mani dengan adanya dorongan syahwat. Ini mewajibkan mandi. Yang kedua, iltiqaul khitanain, hubungan suami istri. Yang ketiga, al-haid, khusus bagi wanita, yaitu keluarnya darah haid. Yang keempat, an-nifas, juga berkaitan dengan perempuan, masa nifas ketika mereka hamil atau setelah melahirkan. Sementara yang kelima, al-maut, kematian. Tentu yang mewajibkan atau yang diwajibkan mandi di sini adalah yang memandikan jenazah. 5 perkara ini tidak ada silang pendapat para ulama, wajib bagi dia untuk mandi. Adapun perkara yang keenam, ini diperselisihkan ulama, yaitu mandi karena masuk Islam. Ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat hukumnya wajib mandi bagi orang yang baru masuk Islam, dan sebagian lain berpendapat hukumnya sunnah, disunnahkan bagi dia. Kalau mau masuk Islam selain syahadat, dia juga disunnahkan mandi untuk masuk Islam. Ini 2 pendapat ulama terkait dengan masalah ini. Adapun 5 perkara sebelumnya, yaitu khurujul mani, keluarnya mani, hubungan suami istri, haid, nifas, dan kematian, ini sepakat ulama 5 hal ini mewajibkan mandi. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka pada bab ini beliau akan terangkan beberapa etika, beberapa adab berkaitan dengan janabah. Babul ghusli minal janabah, bab mandi janabah. Al-ghusl secara bahasa artinya mandi. Yang namanya mandi itu kata ulama secara bahasa jarayanul ma 'alal a'dha, mengalirkan air ke seluruh anggota badan. Adapun menurut istilah syariat, yang namanya mandi isti'malul ma at-tuhur fi jami'il badani ala wajhin makhsus, menggunakan air yang suci lagi mensucikan pada semua anggota badan dengan tata cara yang khusus. Ini disebut dengan mandi yang disyariatkan. Karena mandi itu kan pekerjaan manusia sehari-hari. Dia mandi pagi dan sore. Tidak bernilai ibadah, kebiasaan. Tetapi kalau mandi janabah, ini bernilai ibadah. Artinya orang yang melakukannya mendapatkan pahala. Dan kalau ditinggalkan, ini bisa menyebabkan dosa. Nah, jadi di dalam mandi itu ada mandi biasa, tidak bernilai pahala. Ya mandi kita sehari-hari, mandi untuk menyegarkan badan, mandi untuk kebersihan, ini tidak bernilai ibadah. Tetapi kalau mandi janabah, ini bernilai ibadah. Seseorang mendapatkan pahala karena dia mandi
sebab dia melaksanakan apa yang disyariatkan dan apa yang diperintahkan di dalam syariat. Adapun al-janabah itu sendiri, secara bahasa janabah artinya al-bu'ud, yang jauh. Janabah yang diinginkan di sini yang mewajibkan mandi karena keluarnya air mani atau hubungan suami istri. Dinamakan janabah dengan al-bu'ud, sesuatu yang jauh, sebab mani itu setelah dia keluar maka dia jauh dari tempatnya atau sudah berpindah dari tempatnya. Atau ada yang mengatakan disebut dengan janabah dari kata ijtinab, artinya menjauh. Sebab orang yang berada dalam junub tatkala dia janabah, maka dia tidak melakukan apa yang bisa dilakukan oleh orang yang suci. Yani konsekuensi dari itu, dia harus menjauhi sebagian ibadah yang biasa dia lakukan sebelum janabah, seperti sholat dan lain-lain. Karena dia harus mandi dulu sebelum sholat. Kapan dia sholat sebelum mandi, mandi janabah maksudnya, maka sholatnya tidak sah karena dia belum mengangkat hadas besar. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini, di dalam bab ini, Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala menyebutkan sejumlah riwayat hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang akan kita bacakan insyaallah taala. Hadis pertama yang beliau sebutkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'dhi turuqil Madinah. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjumpa dengan beliau di sebagian jalan kota Madinah. Ini Abu Hurairah pernah berpapasan dengan Nabi di jalan kota Madinah. Wa huwa junubun. Nah, ketika itu Abu Hurairah sedang junub. Qala fankhonastu minhu. Kata Abu Hurairah, aku pun menyelinap dari beliau. Yani beliau pergi diam-diam. Fadahabtu faktasaltu. Lalu setelah itu aku mandi. Jadi ketika berpapasan dengan Nabi, Abu Hurairah menyelinap, pergi diam-diam. Mengapa? Abu Hurairah pengen mandi dulu baru menghadap Nabi. Summa ji'tu, lalu aku datang lagi kepada Nabi. Faqala, Nabi bersabda, aina kunta ya Abu Hurairah? Hai Abu Hurairah, kamu dari mana tadi? Kamu dari mana tadi wahai Abu Hurairah? Qala kuntu junuban. Abu Hurairah akhirnya terus terang, beliau berkata, tadi ya Rasul saya junub. Fakarihtu an ujalisaka ala ghairi taharah. Dan aku tidak suka bermajelis dengan kamu sementara aku tidak dalam keadaan suci. Faqala, maka Rasulullah bersabda, subhanallah, maha suci Allah, innal muslim, wa fi riwayatin al mu'min la yanjus. Sesungguhnya orang Islam, orang yang beriman itu tidak najis, kata Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia ini kita bisa melihat bagaimana kedudukan Rasulullah di hati para sahabat. Mereka sangat menghormati Nabi. Mereka sangat memuliakan dan mengagungkan Nabi. Lihat Abu Hurairah,
ketika mau berjumpa dengan Nabi, tapi beliau sadar beliau sedang junub, maka beliau pun mandi dulu. Ini mau menghadap Rasul, ini orang suci, masa saya tidak suci? Nah, ini para jamaah, walaupun kan yang tahu kita itu junub atau tidak junub ya hanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian diri kita sendiri, iya kan? Tapi karena pengagungan yang besar sahabat kepada Nabi SAW, maka mereka tidak mau berjumpa dengan Nabi dalam keadaan mereka tidak suci. Naam. Inilah yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Berjumpa dengan Nabi, berpapasan dengan Nabi di sebagian jalan. Ya, ketika itu Nabi SAW memegang tangannya Abu Hurairah. Ya, ini karena mau bermajelis dengan Nabi. Beliau berjalan bersama Nabi sampai Nabi duduk, tiba-tiba Abu Hurairah menghilang. Tiba-tiba Abu Hurairah menghilang. Memang karena Abu Hurairah ketika itu perginya diam-diam. Beliau mungkin merasa malu karena sedang junub, ya, maka beliau pun diam-diam pergi. Tatkala Abu Hurairah datang lagi kepada Nabi, Rasulullah kan merasa kehilangan. Rasul tanya, kamu dari mana tadi wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah pun terus terang, beliau tadi pergi menyelinap karena pengen mandi junub. Aku tidak suci ya Rasul, dan aku tidak suka duduk bersamamu sementara aku sendiri tidak suci. Maka Rasulullah pun merasa heran dengan sikap Abu Hurairah ini, yang mana beliau menyangka bahwasanya junub itu bisa menghilangkan kesucian orang yang beriman. Maka beliau jelaskan bahwa seorang muslim yang tunduk beribadah kepada Allah, yang tunduk dengan agama dan syariat Allah, lurus akidah dan manhajnya, mereka itu la yanjus, tidak pernah najis. Kenapa? Karena mereka orang beriman itu orang yang suci juga, suci hatinya, suci akidahnya. Beda dengan orang musyrikin. Orang musyrikin sebagaimana disebut dalam Quran apa? Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrikin itu adalah najis. Nah, kalau orang musyrik baru najis. Orang beriman mereka tidak najis. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa fawaid, ada beberapa faidah yang kita bisa ambil sebagai pelajaran. Yang pertama, disunnahkannya bersuci ketika mau melakukan perkara-perkara yang besar. Sholat tentu tidak usah ditanya lagi, karena sholat merupakan sah. Syarat sahnya sholat itu harus suci. La tuqbalu sholatun bi ghairi tohur. Sholat tidak diterima tanpa bersuci. Tetapi kita disunahkan bersuci ini bukan ketika mau sholat saja. Ketika mau tawaf di Ka'bah disunahkan bersuci. Ketika mau menyampaikan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, disunahkan bersuci. Intinya kalau perkara-perkara besar, apalagi berkaitan dengan agama, maka disunahkan, dianjurkan bersuci. Sama misalnya bermajelis dengan ulama, menghadiri majelis taklim, maka disunahkan untuk bersuci sebagai bentuk penghormatan, bentuk pemuliaan kepada mereka ahlul ilmi dan kepada majelis-majelis ilmu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lihat Abu Hurairah, Rasul tidak mengingkari sikapnya Abu Hurairah tadi. Beliau hanya mengingkari apa yang mungkin diyakini oleh Abu Hurairah, bahwa orang muslim itu najis.
apabila dia junub. Nah, Rasul SAW ingin sanggah keyakinan itu. Tidak benar itu. Walaupun mereka sedang junub, mereka orang yang beriman tetap suci. Tetapi hadasnya perlu diangkat. Jiwanya, hatinya tetap suci. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga dari hadis yang mulia ini kita bisa mendapatkan faidah disunnahkannya menghormati orang-orang yang punya kemuliaan dan keutamaan, seperti para ulama, orang-orang yang berilmu, kemudian bersahabat dengan mereka, ya, mengikuti jalan mereka dan senantiasa bersama-sama mereka. Makanya Rasul pernah bersabda, laisa minna man lam yujilla kabirana walam yahtarim saghirana walam yarham saghirana wala ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan dari umatku, kata Nabi, orang yang tidak memuliakan orang tua, tidak menyayangi anak muda, dan tidak mengetahui hak orang-orang alimnya. Nah, ini para jamaah. Jadi kita dianjurkan untuk memuliakan orang tua, memuliakan para ulama, alim ulama, orang-orang yang berilmu, dan bersama-sama mereka, menjadikan mereka sebagai teman. Jangan berteman dengan orang yang tidak beres, tidak berakhlak, tidak mengajak kita kepada kebaikan. Kita itu perlu selektif dalam berteman. Kenapa? Teman itu sangat mempengaruhi kita. Diibaratkan oleh Nabi seperti penjual minyak wangi dan peniup api. Kalau penjual minyak wangi, itu ibarat teman baik. Bisa jadi kamu diberi minyak wanginya, atau disuruh coba minyak wanginya, atau paling tidak kamu mendapat harum, bau wangi di sekitarnya, karena dia penjual minyak wangi. Tapi kalau teman yang buruk, diibaratkan seperti pandai besi. Bisa jadi dia akan membakar bajumu karena dia suka meniup api, atau paling tidak kamu akan mendapatkan bau yang kurang enak di sekitarnya. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan Rasulullah pernah bersabda, al mar'u ala dini khalilih falyamdur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu di atas agama teman dekatnya, maka perhatikan siapa yang menjadi teman dekat kalian. Perlu selektif kita dalam berteman ini. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, sebaik-baik teman adalah orang-orang yang berilmu. Itu sebaik-baik teman. Kenapa? Karena orang yang berilmu, kita akan mendapat nasihat dari dia. Kita akan diberikannya wejangan-wejangan. Kalau iman kita, takwa kita melemah, mendengarkan nasihatnya orang yang berilmu, maka terasa iman itu naik, ketakwaan itu bertambah. Nah, ini beruntungnya berteman dengan orang yang berilmu, orang-orang soleh. Naam. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian dari hadis ini juga, seseorang kalau merasa takjub, dia boleh mengucapkan kalimat subhanallah. Ini kalau merasa takjub, merasa heran, merasa kagum, subhanallah. Nah, itu kalimatnya. Terkadang Nabi mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat kenikmatan ada pada orang lain, beliau mengucapkan barakallahu fik, semoga Allah memberkatimu.
Kalau itu kenikmatan ada pada diri sendiri, ucapkan Masya Allah. Ini kalimat-kalimat zikir seperti ini, ya, ringan memang di lisan, tetapi mengandung pahala yang besar. Zikir itu kata Nabi SAW, kalimat ringan, tetapi mengandung pahala dan keutamaan yang besar. Makanya ketika ada sebagian sahabat yang meminta sesuatu dari wejangan kepada Nabi, Nabi bersabda, la yazalu lisanuka rotoban min dzikrillah. Hendaknya kau biasakan lisanmu itu selalu memuja, memuji dan berzikir kepada Allah. Biasakan kalimat-kalimat seperti itu. Doakan keluarga kita, doakan anak-anak kita dengan doa-doa kebaikan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian dari hadis ini juga kita bisa mengambil faidah bahwa seorang alim, seorang yang berilmu, dia butuh mengingatkan orang-orang yang dia dakwahi atau para pengikutnya dari kesalahan-kesalahan yang terjadi dari mereka, lalu dia bimbing dan luruskan. Nah, seperti di sini Rasulullah melihat Abu Hurairah keliru keyakinannya, diluruskan oleh Nabi, tidak dibiarkan, tidak didiamkan, tapi diluruskan. Nah, ini namanya beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi selain kita suruh orang itu berbuat baik, kita juga suruh dia lari dari kemungkaran. Jangan dekat-dekat kepada kemungkaran. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian dari hadis ini pula kita bisa mengambil faidah bolehnya orang yang sedang junub mengakhirkan waktu mandinya. Tidak harus dia junub langsung mandi, tidak harus. Boleh dia akhirkan. Yang penting ketika datang waktu sholat dan dia mau sholat, dia harus mandi dulu. Dia harus mandi dulu. Nah, ini para jamaah sekalian. Tetapi kalau bukan waktu sholat, boleh saja dia akhirkan. Misalnya dia malam-malam junub, mau mandi malam, dia mandi malam. Dia pilih nanti subuh aja. Nah, diperbolehkan. Nah, itu kan dia tunda. Boleh. Sebagaimana di sini Abu Hurairah, kesannya di sini ketika dia berjumpa dengan Nabi kan di jalan itu menunjukkan bahwa Abu Hurairah tidak langsung mandi. Beliau jalan dulu. Nah, ini menunjukkan bolehnya. Tidak langsung orang janabah itu langsung harus mandi, tidak. Boleh dia tunda dulu, asalkan kalau sudah masuk waktu sholat dan dia mau sholat, maka dia wajib untuk segera mandi, karena sholat diwajibkan bagi dirinya dan dia sedang junub. Dia harus mengangkat hadas akbar darinya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang beriman dan seorang muslim, dia bukanlah orang yang najis. Orang Islam itu bukan orang najis. Orang beriman itu bukan najis. Mereka suci. Tetapi ketika mereka janabah, mereka tidak suci. Tetapi bukan artinya tidak suci dalam pengertian mereka najis. Tidak. Mereka tidak suci di sini dalam artian mereka masih berhadas. Mereka masih berhadas. Tetapi apakah mereka suci? Naam, mereka suci. Badannya suci. Kemudian keyakinannya suci, hatinya suci. Sekarang dia junub saja, tidak dalam keadaan suci. Dalam pengertian mereka tidak pernah najis. Makanya ulama mengatakan orang Islam itu suci baik tatkala dia masih hidup atau ketika sudah meninggal. Suci badannya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa seperti itu? Ini karena adanya iman. Itulah yang membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kesucian hakiki kita dapatkan dari iman dan Islam. Tanpa Islam, tanpa iman, walaupun dia mensucikan badannya dalam sehari lebih dari 2 sampai 3 kali, tetapi kalau tidak ada iman, tidak ada Islam, tetap dia najis. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrikin itu najis. Najis apanya? Najis keyakinannya. Dia meyakini tidak menyembah kepada Allah, atau kalau menyembah Allah, dia musyrikkan Allah, dia sekutukan Allah, dan Allah tidak ridha dengan kesyirikan dan dengan kekufuran. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadits ini pula ulama mengambil faidah bahwasanya orang beriman keringat mereka tidak najis. Keringat mereka, air liur mereka tidak najis. Dahak ataukah ingus mereka tidak najis. Bedakan antara kotor dengan najis, Pak. Ludah, ingus, dahak kotor kan? Yang kotor belum tentu najis, tapi kalau sudah najis sudah pasti kotor. Nah, makanya adanya air ludah, air liur, kotor kan, berbau juga. Tapi apakah dia najis? Najis hukum syariat. Kita tidak bisa meletakkan dan mengatakan itu najis kecuali kalau ada keterangannya dalam Al-Quran atau hadis Nabi. Tanah yang ada di luar itu kotor atau tidak, Pak? Kotor kan? Apakah dia najis? Tidak. Makanya Nabi bolehkan bertayamum dengan tanah, dengan pasir, dengan debu, ya kan? Menunjukkan bahwa debu itu tidak najis. Apakah dia kotor? Iya. Kalau kena badan kita, baju kita kotor, tetapi dia tidak najis. Yang kotor itu belum tentu najis. Kalau sudah najis pasti kotor. Nah, orang muslim, orang beriman, yang najis itu yang keluar dari depan atau yang keluar dari belakang. Itu sepakat ulama najis. Tidak ada perbedaan pendapat ulama itu. Najis itu yang keluar dari depan, yang keluar dari belakang. Tetapi selain itu, apakah najis? Tidak. Dan tidak ada dalil menunjukkan najisnya. Kalau air liur najis, Pak, susah sekali kita kan. Tiap hari kita menelan air liur. Berarti menelan najis semua itu? Tidak. Alhamdulillahnya itu bukan najis. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. 6. Maka berdasarkan hadits ini, orang muslim itu suci. Badannya, keringatnya, bahkan air liurnya, air ludahnya itu suci. Kotor dia, tetapi tidak disifatkan dengan najis. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian dari hadits ini pula kita bisa mengambil faidah disyariatkannya minta izin kepada orang-orang besar. Murid kepada gurunya, murid kepada ustadznya, anak buah kepada bosnya, bawahan kepada atasannya. Nah, disyariatkan minta izin karena dia lebih tua daripada kita, lebih alim daripada kita, lebih senior daripada kita. Kalau ada apa-apa minta izin dulu. Jangan mendahului orang yang berada di atas kita. Ini adab, akhlak yang diajarkan di dalam Islam. Makanya anak-anak hormat sama orang tua, sebagaimana orang tua sayang sama anak muda.
Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini kita bisa melihat bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya, yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiri majelis beliau. Ya, demikian pula tatkala keluar dari majelis meminta izin akan hal tersebut. Nah, ini dari perkara adab yang diajarkan di dalam Islam. Kemudian para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini pula terdapat faidah bolehnya seseorang menceritakan kepada orang lain tentang dirinya hal-hal yang mungkin membuat dirinya malu. Boleh, apalagi kalau memang itu diberitahukan kepada orang yang berilmu dan dia pengen tahu hukumnya. Lihat Abu Hurairah di sini. Beliau kan junub kan? Ini mungkin hal-hal yang bisa membuat beliau malu. Makanya ketika pergi beliau menyelinap, pergi diam-diam. Tapi ketika ditanya sama Nabi, akhirnya terus terang. Mungkin ini membuat beliau sangat malu. Ya, tetapi Nabi yang tanya dan Nabi butuh menjelaskan hukumnya, ya kan? Nah, makanya kata ulama tidak ada malu kalau dalam urusan agama. Dalam urusan agama kita perlu tahu hukum-hukum agama, jangan malu-malu. Perlu kita tanyakan, perlu kita tahu hukumnya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya pernah disebutkan dari sahabiat, beliau ingin bertanya sesuatu kepada Nabi. Pertanyaan ini pertanyaan yang mungkin membuat para wanita malu. Tetapi beliau mengawali pertanyaannya dengan kalimat ini. Inna ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Ya Rasul, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Beliau tanya seorang wanita ini, wahal alal mar'ati min guslin idza hiyah talamat. Ya Rasul, apakah wanita juga wajib mandi kalau dia mimpi basah? Ini pertanyaannya. Mungkin kan membuat malu. Mungkin membuat malu. Tapi ini pertanyaan mesti dia tanyakan. Perlu tahu hukumnya. Dan Nabi jawab, "Na'am idza ra'atil ma." Iya, kalau dia melihat ada air yang keluar. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kalau dalam perkara agama, buang jauh-jauh rasa malu. Malu saya Ustadz untuk hadir di majelis ilmu, malu-malu. Nah, nanti kalau malu-malu tidak dapat ilmu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian juga dari hadis ini kita bisa melihat perhatiannya Rasulullah kepada para sahabat. Lihat Pak, Rasul sangat perhatian kepada sahabat. Abu Hurairah ketika itu bersama beliau, kemudian tiba-tiba tidak ada, beliau merasa kehilangan. Mana tadi Abu Hurairah ini? Nah, menunjukkan perhatiannya Nabi kepada sahabat. Nabi itu perhatian kepada sahabat. Jadi kalau ada sahabatnya yang tidak ada, tidak hadir, beliau tanyakan itu, mana si fulan, mana si Alan. Nah, yang seperti ini penting bagi kita untuk lebih menjalin ikatan hubungan persaudaraan yang kuat. Jadi kalau misalnya ada saudara kita biasa ke masjid, tiba-tiba tidak ke masjid, tanyakan dia, kemana si fulan? Biasanya sering jamaah di masjid. Kemana si Alan? Biasanya sering ta'lim sama-sama. Nah, oh mungkin dia sedang sakit. Perlu kita tengok mungkin, kita perlu besuk mungkin. Iya. Ini para jamaah sekalian. Jadi dari hadits ini menunjukkan betapa perhatiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat beliau. Iya. Dan ini sekali lagi dalam rangka untuk menjalin ikatan yang lebih kuat antara sesama muslim. Muslim itu kata Nabi apa? Al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang beriman itu seperti bangunan dengan orang beriman lainnya, saling menguatkan satu sama lain. Ibarat bangunan. Bangunan itu ada pondasinya, ada lantainya, ada dindingnya, ada atapnya, ada tiangnya.
Tidak boleh antara satu sama lain saling mengunggulkan, sombong, tidak akan bisa. Kenapa? Mereka bisa utuh kalau saling mendukung, tapi kalau saling menyalahkan, nah, mereka nggak akan kuat. Dinding misalnya merasa hebat, oh saya yang paling hebat, saya yang paling hebat. Nah, dinding tidak akan bisa bertahan lama kalau tidak ada atap. Atap mungkin merasa sombong, oh saya yang paling atas, saya yang paling hebat. Ingat, atap tidak akan bisa berdiri tanpa tiang. Tiang juga tidak boleh sombong, oh saya yang menegakkan bangunan. Tiang tidak akan berdiri tanpa pondasi, ya kan? Nah, inilah ibarat orang beriman kayak begitu. Makanya Nabi ibaratkan orang beriman itu wasyafbaka baina yadai, baina asabi'ih. Nabi silang jalinkan jari jemarinya seperti ini, harus saling mendukung satu sama lain. Orang beriman seperti itu. Dalam sebagian riwayat, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal huma. Perumpamaan orang-orang beriman dalam cinta mencintainya, rahmat merahmatinya, sayang menyayanginya, lemah lembutnya, bagaikan satu tubuh. Kalau sebagian tubuh mengeluh, yang lain juga ikut mengeluh. Tak bisa tidur, merasakan demam yang serupa juga. Nah, ini orang yang beriman itu kuat mereka manakala bekerja sama, saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, demikian mungkin kajian yang bisa kita paparkan pada pertemuan malam hari ini. Ya, jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.